Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadilah, mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan NIM 12401121040055. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah musik dan gerak. Stay tune ya teman-teman. Oke, sebelum aku jelasin nih tentang konsep musik dan tari, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Kalian ngerasa gak sih kalau misalnya lagi dengerin musik atau lagu itu bisa bikin mood kita tuh berubah? Contohnya tuh kayak gini. Misalnya saya sendiri lagi galau, nah terus dengerin lagu yang emang galau juga, nah otomatis kita tuh malah jadi makin galau gak sih? Bukannya makin galaunya tuh hilang, tapi malah makin galau ya kan? Nah, tapi beda lagi kalau misalnya kita lagi galau tapi kita dengerin musik yang upbeat atau yang bikin kita semangat, otomatis kayak lagu Cedak Jeduk, kayak kita jadi ikut bisa kayak velocity atau joget-joget ya kan? Nah, sama juga nih kayak si tari-tari ini. Ternyata tari itu tuh dia bukan cuma gerakan badan biasa, tapi dia juga ada maknanya nih teman-teman. Oke, langsung aja nih teman-teman, hari ini kita bakal bahas singkat tentang konsep musik dan konsep tari, biar kita tuh paham kenapa sih dua seni ini antara musik dan tari tuh selalu nyambung banget gitu. Kayak dimana ada musik pasti ada tari, atau gak dimana ada tari pasti ada musik, bener gak? Ya kan? Oke, kita langsung bahas satu-satu ya. Oke, kita mulai dari musik dulu nih teman-teman. Musik tuh sering disebut dengan bahasa universal. Apa sih bahasa universal itu? Nah, bahasa universal itu maksudnya itu walaupun beda bahasanya, musik tuh masih tetap bisa dipahamin sama orang lain atau orang yang mendengarnya. Contohnya kayak gini. Kita sering dengar lagu dari bahasa asing kayak lagu Korea atau lagu dari bahasa Jepang ataupun bahkan dari lagu bahasa Inggris ya kan. Nah, walaupun kita tuh gak paham tentang arti dari lagu itu, atau kita gak tahu makna dari lagu itu, tapi kita tuh bisa dapet feel-nya gitu. Apa sih feel? Kayak rasa gitu. Kayak kita kalau lagi denger lagu itu tuh, oh ini lagunya lagu galau banget nih, ini tuh lagunya buat galau loh, atau gak, wah ini lagunya kalau lagi buat seneng gitu loh, ya kan? Nah, ternyata musik itu punya beberapa unsur penting loh teman-teman. Yang pertama itu ada ritme atau irama. Nah, ritme atau irama ini yang bikin musik tuh terasa hidup. Ibarat kata ritme itu jantungnya musik gitu. Kalau misalnya kita mau bikin lagu tapi gak ada ritmenya, ya gimana mau hidup ya kan? Jantung musiknya aja gak ada, bener gak? Nah, yang kedua yaitu melodi. Melodi itu nada-nada yang kita bisa ikutin pas kita nyanyi. Nah, yang ketiga yaitu harmoni. Harmoni itu perpaduan nada yang bikin musik tuh bisa enak gitu kalau didengar. Nah, yang terakhir itu tempo dan dinamika. Maksudnya dari tempo dan dinamika itu cepat lambatnya lagu, keras atau lembutnya lagu, yang mana itu tuh bisa bikin suasananya tuh berubah gitu. Nah, jadi musik tuh bukan cuman sekedar bunyi aja nih teman-teman, tapi musik tuh ternyata bisa loh dia menyalurkan perasaan atau emosi dari pencipta musik tersebut ke si pendengarnya. Wah, hebat banget ya ternyata musik tuh. Oke, next kita bakal bahas konsep tari. Nah, tari pada dasarnya itu adalah ekspresi jiwa melalui gerakan tubuh. Nah, ternyata tari itu tuh bukan sekedar goyang-goyang aja nih teman-teman, atau bukan gerak-gerak aja nih. Tapi di dalam gerakan tari tuh ada makna atau ada rasa yang ingin ditunjukkan oleh si penari tersebut. Nah, ternyata tari juga punya 3 unsur penting nih teman-teman. Apa sih 3 unsur penting itu? Oke, yang pertama yaitu adalah wiraga. Wiraga itu adalah gerakan
tubuh dari si penari. Yang kedua yaitu ada wirama. Wirama itu keselarasan gerakan dengan musik atau irama. Nah, yang ketiga yaitu wirasa. Apa sih wirasa itu? Wirasa itu perasaan atau ekspresi yang ingin disalurkan lewat tarian itu. Nah, ternyata tari tuh banyak loh fungsinya teman-teman. Apa sih fungsi tari itu? Yang pertama, tari itu bisa buat upacara adat, atau bisa juga buat hiburan, ataupun bisa jadi pertunjukan seni yang serius. Oke, jadi itu ya teman-teman, bahasan singkat tentang konsep musik dan tari. Nah, ternyata musik sama tari tuh gak bisa dipisahin ya kan? Mereka tuh benar-benar saling berkaitan gitu. Dimana ada musik pasti ada tari. Musik tuh ngasih suasana, ngasih irama, dan ngasih emosi. Sedangkan tarinya itu jadi wujud visual yang bakal kita lihat. Makanya kadang kalau misalnya ada nari ini, ada tari aja tapi gak ada musiknya tuh kayak kita tuh kalau ngeliat itu bosen, bener gak? Nah ya kan? Tapi kalau misalnya nari tapi ada musiknya tuh kayak wah gitu, kayak ada sesuatu yang mungkin beda gitu, bener gak teman-teman? Oke teman-teman, jadi intinya musik dan tari itu dua seni yang saling melengkapi nih teman-teman. Dimana ada musik pasti ada tari, dimana tari pasti ada musik, bener gak? Musik nyampein rasa melalui bunyi, nah sedangkan tari menyampaikan rasa melalui gerak. Nah kalau digabungin itu tuh bisa jadi bahasa universal yang bisa dipahamin sama banyak orang, kayak gitu teman-teman. Wah, gak kerasa nih ya teman-teman, kita udah ada di penghujung videonya nih teman-teman. Terima kasih ya yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.